Komisi 1 DPR agar memanggil TNI mengenai penetapan status siaga 1. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemanggilan itu untuk minta penjelasan mengenai latar belakang dan juga urgensi penetapan status siaga 1. Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, dan Hussein Ahmad, Wakil Direktur Imparsial. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Saya selalu keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Kang TB terlebih dahulu, mungkin juga mendengar ya dia statement dari Pak Agus Subianto, Panglima TNI. Apakah rasanya masih belum clear penetapan status siaga 1 ini bagi teman-teman DPR? Ya, saya kira begini ya, saya harus menjelaskan apa adanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip apa itu disebut siaga di lingkungan TNI ya. Karena saya memang mantan prajurit TNI juga ya selama 34 tahun. Jadi siaga itu adalah sebagai sarana komando dan pengendalian dari para panglima, komandan-komandan bawahan untuk menyiapkan prajurit, untuk menyiapkan alutsista. Itu ya, untuk apa? Satu, untuk latihan, dua, untuk ditugaskan di mana saja. Penugasan itu sekarang ada bagi dua, ada operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan dilakukan. Ada tahapannya dari siaga 3, kemudian naik eskalasinya menjadi siaga 2, dan kemudian ketika dibutuhkan sebuah eskalasi 100% prajurit itu harus terkonsentrasi, perlengkapan sudah siap dan sebagainya, maka disebut sebagai siaga 1. Nah, sekarang mari kita bahas apa yang dikeluarkan STR, surat tergerak itu ya pada tanggal 1, mari kita bahas ya. Karena dalam catatan kami ya di lingkungan TNI di dalam itu bahwa siaga itu ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian. Satu, itu bersifat intern atau internal, khusus untuk prajurit TNI dalam sebuah struktur organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya rahasia. Bayangkan saja kalau kita misalnya saja ada ancaman, ya kita siap-siapnya juga menyiapkan pasukan, berapa kekuatan dan sebagainya, itu harus dirahasiakan. Sehingga pengumuman atau itu bocornya siaga 1 ke publik kemarin itu menurut hemat kami itu tidak biasa dan harus menjadi ya perhatian bersama ya. Satu, hanya untuk internal saja. Tidak perlu dilibatkan masyarakat. Sebab apa? Kalau tahu siaga 1, apalagi ada prolog dalam STR itu mengatakan karena ada situasi peperangan antara Amerika, Israel lawan Iran dan lain sebagainya, lalu turunlah siaga 1, dan itu akan menimbulkan keresahan masyarakat dan itu tidak perlu. Masalah siaga, masalah kesiapan itu adalah urusan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Itu. Oke Kang TB, tentu ini sudah kadung bocor, ada bentuk tanggung jawab moral rasanya yang diberikan ke publik, karena dengan status siaga 1 publik tidak biasa mendengar hal ini, seakan-akan menyeramkan begitu ya, tidak ada dampak psikologis yang timbul di situ. Bagaimana kemudian teman-teman menyoroti hal ini? Ada dampak psikologis ke publik? Iya, itu harus diingatkan, ya harus diingatkan bahwa itu adalah sebuah keputusan yang tidak perlu. Dan kami nanti kalau sempat nanti kita bisa rapat dengar pendapat dengan jajaran Panglima TNI, kita akan tanyakan ya apakah ini ada bocor atau disengaja dibocorkan dan lain-lain sebagainya, kita akan pertanyakan. Dan yang paling penting jangan terulang kembali. Jangan terulang kembali. Ya, saya pernah juga kan bertugas seperti bapak-bapak itu di sana ya. Ya ngikuti saja apa itu protap, prosedur tetapan tentang diumumkan dan tidak diumumkannya sebuah proses dalam mengambil keputusan. Jadi harus hati-hatilah. Baik. Menurut hemat saya itu.
harus hati-hati dan juga perlu dijelaskan nih, apakah dampak dari eskalasi Timur Tengah sehingga timbul status siaga satu? Ya, saya ingin katakan juga ya, saya melihat ya di media penjelasan dari eh, Kapuspen dari Kapuspen TNI memang benar bahwa siaga satu dilaksanakan karena adanya katakanlah peperangan di wilayah Timur Tengah. Oke. Nah, saya pun mempertanyakan, Hmm. peperangan itu kan belum masuk ke peperangan darat, Mhm. ya. Dan apakah akan ada pasukan darat dari luar, dari manapun, apakah itu dari Israel, atau dari Amerika, atau dari negara manapun yang akan masuk ke Indonesia? Oke. Mengapa? Saya mempertanyakan mengapa kok justru pasukan daratnya yang diplot, misalnya di Kelapa Gading ditempatkan satu kompi, kemudian di Glodok ditempatkan satu kompi gitu. Apakah seperti itulah perkiraan intelijen yang sedang diadopsi ya, sehingga harus menempatkan satuan-satuan seperti itu di beberapa titik Oke. ya. Padahal perang ke depan yang sekarang sedang dilaksanakan antara Amerika lawan Iran itu kan pada perang menggunakan media udara. Itu Oke. artinya apa? Itu ya kesiapan udara. Kalau siaga satu dalam konteks perang di sana harusnya siaga satu untuk angkatan udara, siaga satu Baik. untuk satuan-satuan penangkal serangan udara dan lain sebagainya. Baik, Itu ya, baik. supaya Sebelum clear dan clear ya. baik, clear and clean. Jelas ke publik begitu ya. Saya mau putarkan dulu Betul. statement Dina Sulaiman sebelum akan ke Mas Hussein. Kita akan putarkan statement Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah yang sudah berpuluh-puluh tahun juga sudah pernah tinggal di Iran. Berikut ini tanggapannya soal status siaga satu di Indonesia. Berikut ini. Ya, sebenarnya saya tidak memahami ya mengapa harus ada situasi siaga satu itu dan kemudian dikaitkan dengan isu Iran Amerika gitu ya, Ya. karena kan kita nggak punya kaitan langsung dengan perang ini dan situasi kalaupun kita ada yang kita rasakan dampaknya tentu dampak ekonomi dan dampak ekonomi tentu tidak bisa diselesaikan dengan siaga satu ya, tapi justru dengan mitigasi supaya bagaimana agar BBM tetap lancar, harga bahan pokok tidak naik dan ya dan hal-hal yang seperti itu gitu ya, bukan dengan Ya. mengerahkan tentara. Responan Mas Hussein dari statement Mbak Dina Sulaiman termasuk dari statement Kang TB. Halo. Ya, silakan Mas ditanggapi, Mas Hussein. Ya, pertama ini kan sebetulnya menjadi masalah sebab betul tadi katakan TB bahwa ini kok bisa sampai bocor. Yang kedua, ini menjadi masalah adalah menurut kami karena dalam negara demokrasi itu ada aturannya, Mas. Dalam negara hukum itu ada aturannya. Jadi tidak bisa tiba-tiba seorang panglima TNI itu melakukan pengerahan pasukan, gitu ya. Kalau kita lihat di dalam surat telegram tersebut itu kan tidak hanya bersiap siaga, akan tetapi juga misalnya melakukan pengamanan ketat ya di misalnya di objek-objek pelabuhan, bandara gitu ya dan ekonomi gitu ya. Yang sangat mungkin bahwa itu tidak termasuk dalam objek vital nasional karena di dalam TR-nya itu disebutkan sebagai hal yang lain gitu. Oke. Nah, dalam konteks itu sebetulnya itu harus memerlukan persetujuan daripada otoritas sipil gitu ya, yaitu siapa? Yaitu presiden. Maka yang jadi pokok pertanyaan adalah kenapa kok presiden tidak melakukan pengumuman apapun tetapi pasukan ada bergerak. Nah, ini yang wajib menjadi telaah dari Komisi 1 nanti ketika misalnya nanti akan ketemu dengan Panglima TNI. Ini otoritas sipil tidak menentukan apakah ini darurat sipil, darurat militer atau tertib sipil misalnya gitu ya. Tetapi Panglima TNI mengarahkan pasukan gitu atau bahkan juga dia memerintahkan kepada pasukannya yang ada di luar negeri misalnya untuk berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk memulangkan TNI yang WNI yang kemudian dalam kondisi terancam misalnya. Ya. Itu kan tidak boleh dilakukan. Dia boleh membaca situasi, tetapi dia tidak boleh menerjemahkan itu menjadi satu
kebijakan militer yang mana tanpa adanya otorisasi dari sipil. Oke. Sipil siapa? Yaitu DPR dengan presiden gitu. Direspon Kang TB, apakah nanti poin itu akan ditanyakan Iya, ke begini ya. Panglima? Soal siaga itu murni urusan dan internal. Ya, kalau misalnya di cover ini dalam rangka latihan, lalu melakukan kegiatan latihan itu siaga, menggeser pasukan satu titik ke tempat lain dan belum deploy penempatan tertentu, selama itu di markas, nah itu boleh-boleh saja, tidak perlu dikomunikasikan minta izin dari DPR, ya, dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari DPR. Ya, itu ya silahkan saja. Tapi yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika ada pengumuman siaga satu, ya, apakah negara dalam keadaan darurat, itu menjadi pertanyaan. Lalu timbul lagi pertanyaan, ini apa? Lalu dijelaskan di situ bahwa dalam keadaan situasi pengaruh dari perang dan lain sebagainya. Oke. Ya, nah itu yang memang tidak pas. Tapi sekali lagi, untuk menyatakan siaga satu dalam konteks latihan, pergeseran pasukan, tidak perlu persetujuan DPR. Itu kira-kira. Baik, tapi apakah nanti bisa terjawab status siaga satu ini, apakah darurat militer, Kang TB, darurat sipil, atau tertib sipil, seperti yang ditanyakan oleh Kang Mas Hussein tadi ke Panglima? Tidak ada hubungannya dengan soal status. Oh, ya. oke. Jadi ini nih hanya bagian dari kesiapan prajurit. Ya, kesiapan prajurit. Nah, kalau dikatakan bahwa ini untuk mengecek kesiapan, saya paham. Tapi jangan ada prolog bahwa ini dalam konteks adanya perang di Timur Tengah. Itu kira-kira ya. Oke, ada respon Mas Hussein? Jawaban tadi? Ya, itu saya setuju sekali kalau itu dalam konteks kesiapsiagaan di dalam pangkalan militernya sendiri, itu boleh, Mas. Oke. Itu memang jadi kewenangan internalnya. Tapi masalahnya kan dalam slot telegram yang kita baca bersama-sama yang beredar itu kan termasuk misalnya satuan intelijen misalnya melaksanakan deteksi dini di tempat-tempat outfit strategis seperti kedutaan, yang mana nanti kita sudah tahu ini ada demonstrasi di mana-mana 3 hari berturut-turut, kemarin dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, itu kemarin ada demonstrasi di kedutaan Amerika misalnya. Ini juga misalnya ada deployment patroli di tempat-tempat strategis seperti tempat-tempat perekonomian, di Kelapa Gading dan sebagainya. Ini yang menurut kami keliru gitu. Kalau di dalam baraknya sendiri silahkan saja. Dalam konteks berlatih silahkan saja. Tapi dalam konteks di luar itu kan menjadi konteksnya operasi militer selain perang. Dan dalam konteks itu hemat kami harusnya ada declare daripada pemerintah sipil dan dari otorisasi daripada pemerintah sipil setelah berkonsultasi pada DPR. Tanpa itu menjadi operasi militer yang ilegal. Kan ini yang jadi masalah. Ini kan ujungnya publik menjadi takut karena ada surat yang beredar ini gitu. Yang itu yang saya kira mesti dikaji lebih dalam oleh Komisi 1 yang nanti ditanyakan kepada Panglima TNI gitu ya. Apa maksudnya? Apa kemudian ada operasi-operasi di lapangan ini? Gitu. Dan tadi saya setuju sekali, tadi kok bisa ada prolognya seperti itu menurut saya tidak boleh dilakukan ya. Bahwa TNI membaca situasi iya, tetapi TNI kemudian membaca situasi baru kemudian melakukan operasi secara mandiri, itu tidak boleh. Operasi itu di mana-mana harus baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, sekalipun bentuknya adalah patroli gitu ya, di wilayah-wilayah sipil, itu harus mendapatkan otorisasi dari pemerintah sipil. Dengan kata lain, presiden harus memberikan statement dulu, presiden harus kemudian declare dulu, baru kemudian operasi tersebut bisa dilakukan. Ya, bagaimana menjawabnya Kang TB? Nampaknya ada kekeliruan di sini ya. Patroli ini menyentuh sampai ke ranah objek vital, strategis termasuk kedutaan besar. Betul, betul. Misalnya penempatan pasukan di Kelapa Gading, begitu. Itu too early lah. Ini kan belum mengacu kepada perang darat, masih jauh sekali lah, ya, begitu. Ya, termasuk patroli dan lain sebagainya. Nah, itu akan kami tanyakan ya supaya clear and clean nanti ketika ada rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI ya. Seperti itu kira-kira ya. Oke, terakhir kalau statement Anda Mas Hussein, bagaimana kemudian tidak menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar bagi publik seperti yang dikatakan ada potensi takut di mana-mana dengan siaga satu ini?
Ya, saya mesti mengingatkan ya bahwa dalam konteks ini kita mesti sensitif bahwa Jakarta itu pernah terjadi peristiwa seperti itu yaitu pada tahun 98 gitu ya di mana prajurit berkeliaran tanpa ada otorisasi daripada presiden. Ini Oke. mesti sensitif. Kita mesti menahan diri dalam konteks ini. Tapi saya mau tambahkan juga sedikit Mas Ya. bahwa dalam konteks ini mungkin dapat juga dilihat bahwa ini ada jarak antara Panglima TNI dengan Presiden mungkin begitu ya sehingga sengaja dibocorkan surat telegram ini jangan-jangan seperti itu gitu bahwa ada komunikasi yang renggang sehingga harus dilakukan cara-cara seperti ini gini. Ini yang mesti juga digali dan dilihat ya. Jangan sampai kecurigaan itu kan ini sudah muncul nih teman-teman Gen Z di Twitter sudah boleh bicara soal itu. Ini jangan-jangan komunikasi tidak selesai antara Presiden dengan Panglima TNI ada hambatan dengan katakanlah geng Hambalang apa namanya prajurit yang muda di sana dengan Panglima TNI. Nah, ini mesti dijelaskan sama dalam konteks secara politik di dalam komisi 1 ini mesti dijelaskan gitu. Baik. Jangan seperti itu karena ini berulang kali terjadi komunikasi-komunikasi yang macet seperti itu gitu. Baik, semoga akan terjawab nanti oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dalam rapat bersama Komisi 1 DPR. Rasanya tidak akan terbuka ya, tertutup biasa dengan TNI untuk rapat tersebut. Kita akan dengarkan nanti konferensi persnya. Terima kasih untuk waktu Bapak-Bapak berdua, TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 DPR fraksi PDIP, dan juga Hussein Ahmad, Wakil Direktur Imparsial. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.